Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Fetty Vera merupakan salah satu penyanyi dangdut yang unik, karena tidak seperti penyanyi-penyanyi dangdut pada umumnya yang bernyanyi sambil bergoyang dangdut. Ia justru tampil beda dengan memadukan irama dangdut yang khas Indonesia dengan gaya tarian ala penyanyi pop Amerika, Michael Jackson. Perempuan cantik kelahiran Tasikmalaya 23 November 1973 tersebut jatuh bangun dalam menekuni dunia musik dangdut di Indonesia. Ia mengawali karirnya sebagai penyanyi keliling daerah dan sempat gagal pada album perdananya yang berjudul Si Ujang. Tetapi ia pantang menyerah dan terus berkarya sehingga akhirnya berhasil meraih kesuksesan dan ketenaran dengan lagu berjudul Sedang-sedang Saja yang albumnya dirilis pada tahun 1991. Seiring dengan meledaknya lagu Sedang-sedang Saja, maka Fetty Vera kemudian mendapatkan penghargaan HDX Award dan selanjutnya karir berdangdutnya pun berkibar tinggi sampai ke atas panggung di Belanda, Inggris, Hongaria, dan Amerika. Setelah itu ia terus merilis album demi album lagu dangdut dan selalu meraih kesuksesan. Puncaknya ia mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2006. Dan berikut adalah cuplikan dari video klipnya yang berjudul Sedang-sedang Saja. Sudah, jogetnya berhenti dulu. Mari kita merenungkan sepenggal lirik lagu dangdut yang dikumandangkan secara merdu dan energik oleh Fetty Vera. Hidup ini jangan serba terlalu, yang sedang-sedang saja. Karena semua yang serba terlalu bikin sakit kepala. Terlalu kaya, jangan. Terlalu miskin, jangan. Lirik lagunya memang sangat sederhana, namun makna yang terkandung di dalamnya jelas tidak sederhana. Bahkan mungkin bisa dikatakan sangat dalam sekali. Kita boleh tidak setuju dengan falsafah sedang-sedang saja,
Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa falsafah tersebut mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Menurut pendapat saya, penjelasan terbaik tentang falsafah sedang-sedang saja sudah diungkapkan oleh Agur bin Yake dari Masa, sebagaimana tercantum di dalam Amsal pasal 30 ayat 7-9 yang menjadi menu sarapan hari ini. Siapakah Agur bin Yake dari Masa yang menulis Amsal pasal 30 ayat 1-33? Secara harfiah, Agur bin Yake berarti Agur anak laki-laki dari Yake. Menurut tradisi rabi-rabi atau guru-guru agama Yahudi, nama Agur merupakan nama Ibrani yang berarti seorang penghimpun atau kolektor. Ia merupakan anak laki-laki dari Yake yang merupakan nama Ibrani dengan arti patuh, murni, atau saleh. Agur bin Yake berasal dari Masa yang merujuk kepada suatu daerah yang merupakan tempat tinggal keturunan Ismail. Berbeda dengan tafsiran para rabi Yahudi pada masa lalu yang sudah menjadi tradisi, para penafsir modern berpendapat bahwa kemungkinan besar Agur bin Yake merupakan nama samaran dari Salomo sebagai satu-satunya penulis kitab Amsal. Adapun nama Agur bin Yake yang bisa juga diartikan sebagai seorang penghimpun atau kolektor yang saleh sengaja dicantumkan oleh Salomo sebagai petunjuk bahwa Amsal pasal 30 tersebut memang bukan merupakan karyanya dan hanya ia himpun dari karya orang lain. Terlepas dari adanya perbedaan tafsiran tentang sosok Agur bin Yake yang tidak dikenal karena keterbatasan data, perlu untuk dicermati bahwa dua permohonannya kepada Tuhan sebelum ia mati sangat menarik untuk dikaji. Khususnya permohonan kedua yang mengandung makna yang sangat dalam sekali. Agur bin Yake di dalam permohonan yang kedua berkata, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Amsal pasal 30 ayat 8b dan 9. Sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan pengalaman hidupnya nampak jelas bahwa Agur bin Yake betul-betul memahami betapa berbahaya dampak kemiskinan maupun kekayaan di dalam hidup seseorang. Kemiskinan sering membuat seseorang kelaparan, dan apabila sudah merasa lapar yang tak tertahankan, maka seseorang yang baik pun terkadang bisa berubah menjadi jahat, lalu mencuri makanan demi memenuhi hasratnya untuk tetap hidup. Sebaliknya, demikian juga dengan kekayaan yang sering membuat seseorang menjadi lupa diri, lalu menganggap kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesannya merupakan hasil usahanya sendiri tanpa bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Sang Pemilik segalanya. Agur bin Yake tidak ingin terjebak dalam kondisi yang sangat mungkin membuat dirinya menjadi seorang yang jahat dan tidak lagi memuliakan Tuhan Allah yang ia sembah. Oleh karena itu, Agur bin Yake dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran memohon kepada Tuhan supaya tidak diberi kemiskinan maupun kekayaan, melainkan diberi kecukupan dalam hidupnya. Ya, cukup. Cukup itu artinya tidak lebih dan tidak kurang. Atau dalam bahasa lirik lagu dangdutnya Vetivera, berarti sedang-sedang saja.